Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang telah ada tidak akan pernah luput dari sebuah sejarah. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi di luar negeri. Jadi, salah satu bentuk kerjasama dalam bidang perekonomian adalah koperasi kerjasama, yang mana memiliki prinsip-prinsip saling membutuhkan dan saling memenuhi satu sama lain, baik kebutuhan sehari-hari secara personel maupun secara perusahaan. Koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap bagian negara, seperti Amerika, Denmark, Jepang, Korea, Prancis, Amerika Serikat, bahkan di negara-negara lain bagian Eropa Barat maupun di Eropa Timur. Koperasi merupakan pernyataan kebutuhan setiap orang akan kerjasama untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang mencakup seluruh dunia maupun Indonesia sendiri. Aliansi Koperasi Internasional yang dibentuk pada tahun 1895 merupakan satu-satunya koperasi gabungan di seluruh dunia pada tahun 1966 yang mana beranggotakan 400 juta orang dari sekitar 80 negara. Sekarang kita membahas mengenai Inggris. Di Inggris pada tahun 1844, 28 kaum buruh tekstil di Rockhill, Inggris mendirikan sebuah usaha, perkumpulan usaha yang bertujuan untuk meringankan beban-beban para kaum buruh yang menderita akibat terdesak oleh tenaga mesin yang diakibatkan oleh revolusi industri. Yang pertama ada bangkrutnya industri-industri rumah tangga karena tidak mampu bersaing dengan industri-industri pabrik. Yang kedua, banyak orang yang kehilangan mata pencarian atau bisa disebut dengan pengangguran. Yang ketiga ada upah buruh semakin merosot. Kemudian ada seorang wanita dan anak-anak yang digaji dengan gaji yang sangat tidak wajar. Yang patut kita apresiasi sebagai pelopor di Inggris adalah Robert Owen, yang mana beliau hanya seorang industrialis yang berhasil dari kaum buruh. Yang awalnya beliau hanya sukarela membantu para kaum buruh. Yang kedua adalah Dr. William King, yang mana Dr. William King ini seorang dokter yang hanya menangani kaum buruh. Yang kedua ada Jerman. Di Jerman disebut dengan koperasi kredit, yang mana didirikan pada tahun 1848 oleh seorang pamong praja wali kota F.W. Revisiens, yang mana pada awalnya bertujuan hanya untuk para petani yang pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia dengan sebutan koperasi kredit modal Revisiens. Tahun 1849 didirikan koperasi kredit di kalangan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil di seluruh kota-kota yang ada di Jerman, yang didirikan oleh Haskell-Delitzsch, yang mana Revisiens dan Haskell-Delitzsch bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lemah yang ada di seluruh kota-kota Jerman. Kemudian di sini ada Prancis. Di Prancis sekitar tahun 1850, kaum buruh pun makin terdesak kehidupannya karena revolusi industri. Antara lain F. Le Sueur, seorang politikus yang menganjurkan agar buruh pun memiliki pabrik-pabrik seperti pengusaha-pengusaha industri. Maka lahirlah koperasi-koperasi produksi yang pertama dilakukan dan dipimpin oleh kaum buruh sendiri. Kemudian yang terakhir ada Denmark. Denmark pada sekitar tahun 1852 lahirlah koperasi peternakan yang pertama kali dan kemudian mempunyai pabrik-pabrik susu, mentega, dan lain-lain. Kemajuan koperasi di Denmark ini didorong oleh pendidikan serta anggota-anggota pengurusnya karena adanya wajib belajar dan sekolah tinggi rakyat yang melatih bermacam-macam keterampilan yang langsung dapat diterapkan dalam koperasi-koperasi. Beberapa sejarah koperasi di luar negeri yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.